Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang pembagian yang lain dari hal. Pembagian hal kali ini adalah dilihat dari segi fungsi dari hal. Sebagaimana kita ketahui bahwa hal ini berfungsi untuk mubayyin dan juga muakkid, yaitu menjelaskan atau mempertegas dari sahibul halnya. Namun terkadang hal itu tidak menjelaskan kondisi dan keadaan dari sahibul hal, namun menjelaskan tentang kondisi dan keadaan sesuatu yang masih berhubungan dengan sahibul hal. Oleh karena itu, dilihat dari segi fungsi hal, kepada siapa hal itu mempertegas atau menjelaskan kondisi, maka dalam hal ini hal dibagi menjadi dua. Ada yang dimaksud dengan hal hakiki, ada yang disebut dengan hal sababi. Hal hakiki adalah hal yang menjelaskan tentang keadaan dari sahibul hal secara langsung. Contohnya seperti lafaz Ja'a Khalidun Bakian. Ja'a datang Khalidun, siapa Khalid? Bakian, padahal dalam keadaan menangis. Lafaz bakian ini adalah hal, dan ini menjelaskan keadaan dari sahibul halnya secara langsung, yaitu lafaz Khalid. Bagaimana keadaan Khalid ketika dia datang? Keadaan Khalid ketika dia datang dalam keadaan menangis. Jadi yang dijelaskan itu keadaan dari sahibul halnya. Lain halnya dengan hal sababi. Hal sababi itu adalah hal yang menjelaskan tentang sesuatu, namun sesuatu itu masih berhubungan atau berkaitan dengan sahibul halnya. Contohnya seperti lafaz hadhara Khalidun Bakian ibnuhu. Hadhara hadir, Khalidun siapa Khalid? Bakian padahal dalam keadaan menangis, ibnuhu siapa anaknya Khalid. Lafaz bakian di sini kedudukannya sebagai hal. Namun fungsi daripada hal ini tidak menjelaskan kepada sahibul halnya, yaitu lafaz Khalidun, namun menjelaskan kepada kalimat yang masih berhubungan dengan sahibul hal. Dalam hal ini lafaz ibnuhu. Jadi keadaan siapa yang menangis? Di sini dijelaskan keadaan dari anaknya lah yang menangis. Jadi ketika Khalid itu hadir, anaknya menangis. Jadi bukan Khalidnya yang menangis. Pembagian ini memang mirip dengan pembagian dari Na'at, namun di sana nanti akan ada perbedaan. Kita mulai dengan hal hakiki. Ketentuan-ketentuan di dalam hal hakiki adalah antara hal dan sahibul halnya ini harus sama dan sesuai dalam segi yang pertama jumlahnya. Jadi yang dimaksud dengan jumlah di sini adalah mufrad atau tasniyah atau bentuk jamaknya. Artinya manakala sahibul halnya di sini berbentuk mufrad, maka hal pun harus berbentuk mufrad. Demikian pula manakala sahibul halnya berbentuk tasniyah ataupun jamak, maka hal pun harus sama. Ini yang dimaksud dengan jumlahnya. Kemudian dalam segi jenisnya, maksudnya di sini dalam segi mudzakkar atau muannasnya. Manakala sahibul hal berbentuk mudzakkar, maka hal pun harus berbentuk mudzakkar. Demikian pula manakala sahibul berbentuk muannas, maka hal juga harus sama. Kemudian yang ketiga, hal selamanya harus dinasobkan. Jadi sekalipun sahibul halnya dalam keadaan rofa maupun jer, hal harus tetap beri'rab nasab, tidak boleh mengikuti sahibul halnya. Jadi yang hanya mengikuti dua saja,
Sementara ketentuan yang ketiga ini, hal selamanya harus dinasobkan. Kemudian yang keempat, bentuk daripada hal itu juga harus berupa isim nakiroh, kecuali terdapat hal-hal yang membolehkan hal tersebut berupa isim makrifat. Ini adalah ketentuan-ketentuan yang ada pada hal hakiki. Contohnya susunan yang terdapat hal hakiki seperti lafaz Ja'a Khalidun Rokiban. Ja'a datang Khalidun, siapa Khalid? Rokiban, padahal berkendara, siapa itu Khalid? Lafaz rokib di sini adalah hal, sementara sahibul halnya adalah lafaz Khalid. Kita perhatikan bahwa dalam segi jenis, yaitu dalam segi mudzakkar dan muannasnya, antara hal dan sahibul hal ini harus sama. Jadi dilihat sahibul halnya. Di sini sahibul halnya berbentuk mudzakkar, maka hal pun harus berbentuk mudzakkar. Selanjutnya, Ja'at Hindun Rokibatan. Ja'at datang Hindun, siapa Hindun? Rokibatan, padahal dalam keadaan mengendarai kendaraan. Rokibatan ini hal dan Hindun adalah sahibul halnya. Dalam segi jenis semuanya sama. Kemudian kita lihat dalam segi jumlahnya. Di sini Khalid berbentuk mufrad, maka hal pun harus berbentuk mufrad. Demikian pula pada contoh yang kedua. Manakala kita bentuk tasniyah, maka akan menjadi Ja'a Khalidani Rokibaini. Ja'a datang Khalidani, siapa dua Khalid? Rokibaini, padahal berkendara keduanya. Ini sama dalam segi jumlahnya. Jadi Khalidani berbentuk tasniyah, sementara lafaz Rokibaini tetap juga dalam keadaan nasab dan tasniyah. Demikian pula manakala lafaz Hindun ini dibentuk tasniyah menjadi Hindani Rokibataini. Hindani dua Hindun, Rokibataini dalam keadaan berkendara keduanya. Kemudian Ja'a at-tullabu muta'allimina. Ja'a datang at-tullabu, siapa para siswa? Muta'allimina, padahal belajar, siapa mereka? Jadi mereka datang dalam keadaan belajar, bisa belajar tentang alam ataupun sebagainya. Lafaz at-tullab ini adalah sahibul halnya, sementara muta'allimina adalah halnya. At-tullab di sini berbentuk jamak, maka hal pun harus sama juga berbentuk jamak. Demikian pula manakala lafaznya kita rubah at-thalibatu, maka di sini juga halnya harus berbentuk jamak muannas pula, yaitu muta'allimati. Ja'at at-thalibatu, siapa para siswi? Muta'allimati, padahal dalam keadaan belajar juga. Kita perhatikan dalam segi i'rabnya. Di sini sahibul halnya semuanya dalam keadaan rofa sebagai fa'il. Namun hal tetap wajib dalam keadaan nasab, karena memang hal haruslah beri'rab nasab, tidak boleh majrur ataupun marfu. Jadi sekalipun sahibul halnya itu beri'rab marfu maupun majrur, hal harus tetap dalam keadaan nasab. Kemudian hal juga harus berbentuk nakiroh pada asalnya. Di sini kita lihat contoh-contoh rokiban, rokibatan, rokibataini, rokibaini dan lain sebagainya, semuanya berbentuk nakiroh. Ini adalah ketentuan-ketentuan di dalam hal hakiki, di mana antara hal dengan sahibul halnya harus ada kesesuaian dalam segi jenis dan jumlahnya. Manakala dalam segi i'rab, hal harus tetap berbentuk nasab sekalipun sahibul halnya tidak dalam keadaan nasab. Demikian pula dalam segi nakiroh ma'rifatnya, hal harus berbentuk nakiroh, kecuali ada beberapa kondisi yang memperbolehkan hal berbentuk isim ma'rifat. Berikutnya adalah beberapa keadaan dan kondisi di mana antara hal dan sahibul hal terdapat ketidaksamaan, baik dalam segi jumlah maupun dalam segi jenisnya. Kondisi yang pertama yaitu manakala sahibul hal
berbentuk jamak ghairu akil, yaitu jamak yang tidak berakal. Maka dalam kondisi seperti ini hal boleh berbentuk mufrad muannas. Contohnya seperti lafaz qara'tu al-kutuba nafi'atan. Qara'tu membaca siapa saya, al-kutuba kepada beberapa kitab, nafi'atan padahal bermanfaat. Di sini adalah hal hakiki karena keberadaan hal ini untuk menjelaskan keadaan dari sahibul halnya, yaitu lafaz al-kutub. Namun di dalam segi jumlahnya antara hal dan sahibul halnya di sini ada ketidaksamaan. Lafaz al-kutub di sini berbentuk jamak, sementara halnya berbentuk mufrad. Hal ini tidak dipermasalahkan karena memang sahibul halnya berbentuk jamak yang ghairu akil, yaitu jamak yang tidak berakal. Maka dalam hal ini hal boleh berbentuk mufrad muannas. Qara'tu membaca siapa saya al-kutuba kepada beberapa kitab, nafi'atan padahal bermanfaat. Ini kondisi yang pertama. Kemudian kondisi yang selanjutnya adalah dalam kondisi yang pertama, yaitu sahibul hal berbentuk jamak ghairu akil. Maka dalam hal ini hal boleh juga menyesuaikan, yaitu sama-sama berbentuk jamak. Jadi pada kondisi yang pertama itu sahibul hal berbentuk jamak ghairu akil dan hal boleh berbentuk mufrad muannas. Namun dalam kondisi yang kedua ini sahibul hal sekalipun berbentuk jamak ghairu akil, hal boleh menyesuaikan, yaitu sama-sama berbentuk jamak. Contohnya seperti lafaz qara'tu al-kutuba nafi'atan. Ini adalah kondisi yang pertama. Jadi lafaz al-kutuba ini sahibul halnya berbentuk jamak dan nafi'atan ini halnya berbentuk mufrad. Ini pada kondisi yang kedua boleh menyesuaikan bentuk jamaknya dengan sahibul halnya, yaitu menjadi qara'tu al-kutuba nafi'atin. Jadi qara'tu membaca siapa saya al-kutuba kepada beberapa kitab, nafi'atin padahal bermanfaat. Di sini lafaz nafi'atin bentuk jamaknya adalah menggunakan jamak muannas atau juga boleh menggunakan jamak taksir sehingga menjadi nawafi'a. Qara'tu membaca siapa saya al-kutuba kepada beberapa kitab, nawafi'a padahal bermanfaat. Jadi boleh menggunakan jamak muannas, boleh pula menggunakan jamak taksir. Kemudian yang ketiga adalah hal boleh tidak sama dengan sahibul halnya dalam segi jenisnya, manakala hal berupa lafaz-lafaz yang di dalam penggunaannya boleh digunakan sebagai kalimat mudzakkar atau juga boleh digunakan sebagai kalimat muannas. Sehingga di dalam penggunaannya netral, bisa digunakan untuk mudzakkar dan bisa pula digunakan sebagai muannas. Contohnya seperti lafaz araftu al-mu'mina soburo. Araftu mengetahui siapa saya, al-mu'mina kepada orang mukmin, soburon padahal dalam keadaan sabar. Kemudian contoh yang kedua, araftu al-mu'minata soburon. Araftu mengetahui siapa saya, al-mu'minata kepada seorang mukminah, soburon padahal dalam keadaan sabar. Kita perhatikan sahibul hal dari contoh yang pertama ini berbentuk mudzakkar, sementara sahibul hal pada contoh yang kedua ini berbentuk muannas. Namun bentuk daripada halnya ini sama-sama, yaitu sama-sama berbentuk soburon, satu bentuk.
baik digunakan untuk mudzakkar maupun yang berbentuk muannas. Sehingga dalam hal ini boleh tidak sama. Karena lafadz soburon di sini bisa digunakan untuk mudzakkar dan muannas, sehingga bentuknya tetap dan tidak berubah. Kemudian kondisi yang keempat yaitu manakala hal berupa lafadz yang berbentuk isim tafdil, yang mana isim tafdil tersebut tidak diidhofahkan, jadi di sini tidak dalam posisi sebagai mudhof, atau di sana juga tidak terdapat al. Jadi sekali lagi, manakala hal berbentuk isim tafdil yang tidak dimudhofkan dan tidak beral, maka dalam hal ini hal boleh tidak sama dengan sahibul halnya. Contohnya seperti lafadz ra'aitu Khalidan atqa. Ra'aitu melihat siapa saya Khalidan kepada Khalid, atqa padahal dalam keadaan lebih takwa. Kemudian contoh yang lain, ra'aitu Khalidatan atqa. Ra'aitu melihat siapa saya Khalidatan kepada Khalidah, atqa padahal dalam keadaan lebih takwa. Di sini terdapat dua jenis sahibul hal, namun halnya tetap dalam keadaan satu. Yang pertama adalah mudzakkar, sementara yang kedua di sini berbentuk muannas. Hal ini diperkenankan. Kemudian kondisi yang kelima adalah manakala hal ini berbentuk masdar, maka dalam hal ini hal boleh tidak sama dengan sahibul halnya. Contohnya seperti lafadz jaro at-talibu sur'atan. Kemudian jarot at-talibatu sur'atan. Kita perhatikan sahibul hal pada contoh yang pertama berbentuk mudzakkar, sementara pada contoh yang kedua di sini berbentuk muannas. Sementara halnya ini bentuknya sama, yaitu dalam satu bentuk, yaitu sur'atan. Karena memang halnya berbentuk masdar, maka boleh digunakan untuk sahibul hal yang mudzakkar maupun yang muannas, sekalipun bentuknya tetap. Hal ini juga berlaku dalam segi jumlahnya. Seperti contoh, jaro at-talibani sur'atan, atau jaro at-talibuna sur'atan, atau dibentuk jamak muannas, jarot at-talibatu sur'atan. Jadi di sini kita lihat lafadz at-talibani berbentuk tasniyah mudzakkar, kemudian at-talibuna berbentuk jamak mudzakkar, kemudian at-talibatu berbentuk jamak muannas. Sementara halnya lafadznya tetap sur'atan, sur'atan dan sur'atan, semuanya sama. Hal ini diperkenankan. Jadi manakala hal berbentuk masdar, maka boleh tidak sama dengan sahibul halnya dalam segi jenis dan jumlahnya. Kemudian kondisi yang keenam, hal ini masih berkaitan dengan kondisi yang kelima tersebut, yaitu manakala hal ini berbentuk masdar. Pada kondisi yang kelima disebutkan bahwa hal ini boleh tidak sama dengan sahibul hal dalam segi jumlah dan jenisnya. Namun, hal yang berbentuk masdar ini boleh menyesuaikan dengan sahibul halnya, manakala di dalam penggunaannya hal tersebut sudah lumrah, artinya tidak asing. Manakala hal yang berupa masdar dibentuk tasniyah maupun jamak, seperti masdar yang berupa lafadz adlun. Contohnya seperti lafadz ra'aitu al-waliya adlan. Ra'aitu melihat siapa saya al-waliya kepada satu pemerintah adlan dalam keadaan adil. Saya melihat seorang penguasa itu dalam keadaan adil. Kemudian contoh yang lain, ra'aitu al
waliyaini adlaini. Ra'aitu melihat siapa saya, al-waliyaini kepada dua penguasa itu, adlaini padahal dalam keadaan adil. Kemudian contoh yang lain ketika berbentuk jamak, ra'aitu al-wulata udulan. Ra'aitu melihat siapa saya, al-wulata kepada beberapa penguasa, udulan dalam keadaan adil. Pada contoh yang pertama, sohibul halnya berbentuk mufrad, maka halnya yang berupa masdar lafadz adlun di sini juga berbentuk mufrad. Namun ketika sohibul halnya berbentuk tasniyah, di sini boleh menyesuaikannya sehingga menjadi adlaini. Demikian pula ketika sohibul halnya berbentuk jamak, lafadz adlun tersebut yang kedudukannya sebagai hal boleh pula menyesuaikan sehingga menjadi udulun. Sekali lagi, hal ini terjadi manakala hal berbentuk masdar yang manakala dibentuk tasniyah maupun jamak di dalam penggunaannya sudah lumrah. Namun manakala tidak lumrah, maka boleh hal tersebut tetap dalam kondisi yang satu, yaitu tetap berbentuk mufrad. Ini adalah ketentuan-ketentuan yang ada pada hal hakiki. Selanjutnya silakan dipelajari dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.